Nah, Bapak Ibu bertambah teman, bertambah rekan, nanti bisa sharing, bisa tanya-tanya juga. Nah, dari Kabupaten Semarang, halo salam kenal Bu Eka. Ya. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa LMS yang digunakan pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 ini sedikit berbeda dari angkatan sebelumnya. Kalau angkatan 1 sampai angkatan ke-10 itu menggunakan LMS Moodle pada SIM PKB, sedangkan pada angkatan ke-11 ini itu menggunakan PMM. Benar ya Bapak Ibu, menggunakan PMM ya? Betul, Pak. Oke, iya. Bapak, benar. Untuk kemarin sudah mengerjakan pretest semua Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah tahu hasilnya? Sudah. Belum tahu hasilnya. Ya Bapak, tapi hasilnya belum keluar. Memang untuk CGP tidak bisa mengetahui hasilnya. PP-nya yang Untuk CGP tidak bisa mengetahui hasilnya. Silahkan tanya PP-nya masing-masing untuk hasilnya. Itu untuk bahan evaluasi Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya, mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Monggo, Bapak. Sebentar, tahapan belajar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah terpampang jelas. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak yang akan Bapak Ibu jalani kurang lebih selama nanti 6-7 bulan, Bapak Ibu akan menghadapi materi-materi atau modul-modul yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah, pada hari ini kita akan sharing tentang tahapan belajar dalam pendidikan guru penggerak. Ini hampir sama dari angkatan 1 sampai angkatan ke-10. Terus kemudian ini dilanjutkan di angkatan ke-11. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak itu terdapat 3 paket modul, yaitu paket modul 1, lalu ada paket modul 2, dan paket modul 3. Masing-masing paket modul itu terdiri dari beberapa submodul ya. Misalnya saja untuk paket modul 1 yaitu yang judulnya paradigma dan visi guru penggerak itu terdapat 4 submodul. Ada modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Itu ada di modul 1 ada 4 submodul yang akan Bapak Ibu pelajari. Itu masing-masing submodul itu dihabiskan dalam waktu sekitar 10 hari Bapak Ibu ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Lalu di modul 2 yaitu yang berjudul praktik pembelajaran yang berpihak pada murid ada 3 submodul. Yaitu modul 2.1 berjudul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, serta modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Itu. Nah, beda ya kalau di modul 1 tadi ada 4 submodul, sedangkan di modul 2 ini hanya ada 3 submodul. Sedangkan di modul 3 yang berjudul pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah terdapat 3 sama Bapak Ibu, ada 3 submodul yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sambil mengadmit peserta yang masuk ya, karena ternyata harus mendapatkan persetujuan. Pak, maaf. Nggih. Mau tanya nanti ini
PPT-nya di-share di grup kan? Siap. Kemarin di YouTube sudah ada Ibu. Di YouTube, di link YouTube yang sudah dibagikan itu ada. Jenengan dari daerah mana? Demak. Oh, Demak. Yang Demak sudah kemarin sepertinya. Sudah di-share. Oh, nggih. Ya, Pak. Untuk materi atau PowerPoint ini ada di link, ada di YouTube saya Bapak Ibu. Silakan nanti diketikkan Mas Mif Guru Kampung Official. Ada semua tentang ini. Penjelasan tentang modul ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu ada tahapan belajar atau alur belajar yang namanya Merdeka, terdiri dari 7 huruf, ada M, E, R, D, E, K, dan A. Nah, masing-masing submodul itu ada 7 tahapan atau 7 alur. Kita bahas satu persatu. Yang M itu adalah mulai dari diri. Mulai dari diri itu apa saja kegiatannya Bapak Ibu? Dalam mulai dari diri ini terdapat berbagai macam pertanyaan pemantik. Lalu kemudian Bapak Ibu membaca pengantar materi, terus kemudian Bapak Ibu mengisi note dan question pada kolom yang sudah disediakan, itu ya, mengisi pertanyaan ataupun sekadar mengisi tulisan catatan pada note dan question. Usahakan Bapak Ibu meninggalkan jejak pada note dan question karena Bapak Ibu akan dipantau oleh pengajar praktik dan fasilitator, siapa saja yang sudah mengisi ataupun siapa saja yang belum mengisi. Itu. Lalu ada juga menyampaikan pendapat pada blog. Ya, blog di sini terdapat dalam LMS itu sendiri, bukan blog di luar LMS Bapak Ibu. Terus kemudian ada juga mengisi refleksi mandiri itu ya. Ini berbagai kegiatan pada alur mulai dari diri. Kemudian pada tahapan atau alur yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Apa saja kegiatannya? Yang pertama adalah membaca pengantar, sama ada pengantarnya. Lalu peserta mengisi note dan question pada kolom. Nah, masing-masing masing-masing pengantar itu nanti ada slide-nya Bapak Ibu ya, entah itu ada 5 slide, 10 slide sampai 20 slide ya. Nah, masing-masing slide Bapak Ibu diminta untuk mengisi note dan question ya. Saran saya tadi sama, silakan tinggalkan jejak membuat catatan berupa note atau question pada tiap-tiap slide-nya karena akan dipantau oleh pengajar praktik dan fasilitator. Lalu yang ketiga, peserta menuangkan gagasan atau add new topic, kemudian peserta lain memberikan umpan balik. Misal ada peserta memberikan ide gagasan, silakan peserta lain memberikan tanggapan. Ya, setuju disertai dengan alasan. Itu jangan hanya baik, setuju, oke, tapi harus disertai dengan alasan-alasan tentang pendapat yang diungkapkan itu. Lalu selanjutnya ada menyampaikan pendapat pada blog, hampir sama yang mulai dari diri tadi. Ada blog, ada kolom, silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapat dan mengisi refleksi mandiri. Itu tahapan pada alur eksplorasi konsep. Kemudian yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Ya. Di sini kegiatan pada ruang kolaborasi adalah peserta bersama PP dan fasilitator akan mengadakan pertemuan di ruang maya. Ya, yang digunakan di sini adalah fiturnya adalah Google Meet, Bapak Ibu. Jadi di LMS nanti sudah ada link yang tertera. Nah, link itu silakan Bapak Ibu diklik maka akan masuk ke Google Meet, Bapak Ibu. Kemudian peserta mendiskusikan sebuah permasalahan pada tiap submodul. Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam ruang kolaborasi ini nanti ada 2 kali pertemuan atau 2 hari Bapak Ibu akan mengadakan meet dengan PP dan fasilitator. Hari pertama itu Bapak Ibu diminta berdiskusi, ya, berdiskusi, terus kemudian sudah dibagi nanti kelompoknya mendiskusikan sebuah permasalahan pada tiap-tiap submodul. Terus pada hari kedua, Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan hasil diskusi atau presentasi. Ya, jadi ada 2 hari. Yang pertama tadi berdiskusi. Hari yang kedua adalah
presentasi menyampaikan hasil diskusi dari topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian setelah Bapak Ibu menyampaikan presentasi, menyampaikan hasil diskusi, hasil diskusi tadi yang sudah revisi atau yang sudah dikomentari oleh rekan dari kelompok lain ataupun oleh fasilitator, silakan Bapak Ibu koreksi, perbaiki. Kalau sudah baik, silakan diunggah pada LMS ya, pada tempat yang sudah disediakan. Jadi untuk ruang kolaborasi ini tugasnya satu kelompok itu sama Bapak Ibu ya. Tugasnya itu sama, terus kemudian silakan diunggah atau diupload pada LMS ruang kolaborasi. Alur yang selanjutnya adalah demonstrasi konseptual. Dalam demonstrasi konseptual ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu peserta membaca pengantar materi, kemudian membuat tugas untuk dikumpulkan. Nah, tugas-tugas ini biasanya ada beberapa pilihan Bapak Ibu atau beberapa tawaran yang akan Bapak Ibu pilih, misalnya membuat flyer, membuat poster, membuat infografis, membuat video, ataupun yang lain. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang diminta atau apa yang diminta pada LMS tersebut, kemudian sesuaikan dengan minat Bapak Ibu. Peserta mencermati pertanyaan pemantik, kemudian mengerjakan tugas sesuai perintah pada LMS tersebut. Tahapan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Nah, apa saja kegiatan pada elaborasi pemahaman ini? Yang pertama adalah peserta melaksanakan pertemuan tatap maya beserta beberapa kelompok, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Hampir sama dengan ruang kolaborasi Bapak Ibu akan masuk ke Google Meet. Kalau tadi yang ruang kolaborasi itu hanya 2 kelompok, tapi di elaborasi pemahaman ini terdiri lebih dari 2 kelompok ya. Mungkin bisa 8 sampai 10 kelompok. Jadi ramai sekali Bapak Ibu pada sesi elaborasi pemahaman ini. Ya, ada sekitar 8 sampai 10 kelompok. Nah, Bapak Ibu akan dipandu, akan diberi pemahaman materi oleh yang namanya instruktur ya. Instruktur ini akan memberikan pemantapan materi tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Jadi kita nanti belajarnya, alur belajarnya adalah mundur Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu belajar, di akhirnya, di elaborasi ini, Bapak Ibu akan diberikan pemantapan materi. Oh, ternyata materinya seperti ini. Nah, itu. Lalu Bapak Ibu peserta melakukan sesi tanya-jawab bersama instruktur tentang materi yang belum dipahami. Pada sesi ini, gunakan kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya tentang materi yang belum dipahami kepada instruktur Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan kegiatan bersama instruktur ini, silahkan catat terlebih dahulu daftar pertanyaan tentang materi-materi yang belum dipahami. Nah, pada suatu saat nanti ketika elaborasi pemahaman, silahkan ditanyakan tentang materi-materi yang belum Bapak Ibu pahami. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan elaborasi pemahaman, kemudian Bapak Ibu memberikan umpan balik pada instruktur, memberikan refleksi ya, terhadap materi yang sudah disampaikan instruktur, tentunya pada LMS yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul dalam berbagai media. Jadi koneksi antar materi itu Bapak Ibu membuat resume dari materi yang sudah dipelajari. Ketika Bapak Ibu ini baru modul 1.1, itu hanya resume dari modul 1.1. Nanti ketika Bapak Ibu mempelajari modul 1.2, itu dihubungkan Bapak Ibu. Materi modul 1.2 dihubungkan dengan modul 1.1. Apakah ada keterkaitan atau tidak ya materinya itu. Kemudian peserta mengumpulkan tugas pada ruang yang tersedia itu. Nah, bentuknya seperti apa Pak untuk tugas koneksi antar materi? Boleh infografis, boleh slide presentasi, boleh slide video, silahkan sesuai dengan selera Bapak Ibu itu untuk koneksi antar materi.
Lalu yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, hampir sama dengan aksi nyata ketika Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri pada PMM. Pada pendidikan guru penggerak, aksi nyata yang diharapkan adalah aksi nyata atau wujud implementasi ketika Bapak Ibu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ke dalam kelas atau sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi bisa berupa foto, dokumen, video, ataupun yang lainnya. Di sini peserta mengimplementasikan materi yang telah dipelajari ke dalam aksi nyata baik di lingkungan kelas maupun sekolah dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Kalau Bapak Ibu selama ini mengadakan kegiatan pembelajaran, mengadakan kegiatan apapun di kelas atau di sekolah belum terdokumentasikan, belum ada fotonya, belum ada videonya, mulai dari sekarang silahkan Bapak Ibu membuat atau mendokumentasikan setiap kegiatan ya dari sudut manapun. Ketika Bapak Ibu menerangkan atau memberikan materi di kelas, Bapak Ibu mengajak murid-murid untuk membersihkan lingkungan, Bapak Ibu mengadakan kegiatan senam pagi, apel pagi, upacara, silahkan didokumentasikan. Pasti suatu saat akan terpakai pada nanti ketika Bapak Ibu membuat aksi nyata ini. Nah, Bapak Ibu kalau selama ini belum, wah ternyata saya selama ini belum ada foto, belum ada video. Nah, mulai dari sekarang silahkan semuanya didokumentasikan. Gitu. Lalu peserta mengumpulkan hasil aksi nyata pada ruang yang tersedia. Bapak Ibu, pada setiap modul, tadi sudah saya jelaskan, ada 3 modul, dan setiap modul ada submodul. Nah, aksi nyata yang wajib dikumpulkan itu hanya akhir submodul. Misalnya, pada modul 1, itu yang wajib dikumpulkan di LMS adalah aksi nyata pada modul 1.4. Kemudian modul 2 yang wajib dibuat dan dikumpulkan adalah submodul 2.3. Begitu juga dengan modul 3, aksi nyata yang wajib dibuat dan dikumpulkan adalah modul 3.3. Betul. Tapi selain itu, apakah tidak wajib dibuat dan dikerjakan, Pak? Untuk membuatnya kita buat sebagai dokumentasi kita, tetapi tidak dikumpulkan di LMS. Ya, saya garis bawahi Bapak Ibu. Untuk modul yang lain, submodul yang lain, misalnya submodul 1.1, submodul 1.2, submodul 1.3, itu ada aksi nyata, namun tidak wajib dikumpulkan di LMS. Hanya saja nanti link dari aksi nyata itu akan disematkan pada refleksi, jurnal refleksi setiap submodul. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk aksi nyata ini. Ya, saya ulangi. Ya, bisa. Untuk aksi nyata saya ulangi, yang wajib dikumpulkan adalah yang setiap akhir submodul. Ya, yang wajib dikumpulkan di LMS. Tetapi untuk submodul yang lainnya, linknya disematkan pada jurnal refleksi setiap akhir submodul itu ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang alur belajar pada pendidikan guru penggerak? Saya buka kesempatan untuk bertanya. Aksi nyatanya itu berarti sesuai modul yang kita pelajari itu ya? Betul sekali Bapak Ibu, aksi nyata itu sesuai dengan modul yang dipelajari. Misalnya saja, kemarin yang CGP Angkatan 10 ini baru saja menyelesaikan modul 1 Bapak Ibu. Artinya, modul 1 itu selesai, di akhir submodul 1.4 mereka membuat dan mengunggah aksi nyata. Nah, saya kasih gambaran sedikit. Di akhir modul 1.4 kemarin, itu aksi nyatanya ada 2. Yang pertama adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu Bapak Ibu merekam bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, terus kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian itu direkam dalam bentuk video, lalu diedit sedemikian rupa, silakan diunggah. Itu yang pertama. Terus aksi nyata yang kedua, Bapak Ibu membuat pengimbasan. Ya, Bapak Ibu membuat pengimbasan pada rekan-rekan guru di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, kita berdiskusi dalam satu forum, satu ruangan,
terus mengumpulkan rekan-rekan guru, kepala sekolah, terus kemudian Bapak Ibu membuat sebuah pengimbasan seolah-olah Bapak Ibu menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Bapak Ibu menjelaskan apa toh itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terus kemudian budaya positif dan sebagainya. Seperti itu. Untuk referensinya silakan Bapak Ibu cari di YouTube. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah ada gambaran Bapak Ibu mengenai aksi nyata? Pengimbasan itu kepada teman di lembaga berarti ya? Iya, kepada rekan-rekan guru, kepada kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu mengajar itu. Secara luring itu lebih bagusnya ya, direkam itu kemarin 60 menit, selama 60 menit minimal. Selama 1 jam Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Bapak Ibu bertindak seolah-olah sebagai narasumber, memberikan materi dan bentuk implementasi dari materi yang sudah dipelajari. Seperti itu. Adakah pertanyaan lain Bapak Ibu mengenai alur belajar? Ya, mau tanya saya. Nggih, Bu Niha silakan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya untuk pengisian kuis itu kan kemarin saya dibilang teman itu kita nunggu perintah dari fasilitator ataupun PP untuk pengisian kuisnya. Itu apakah benar? Atau Kuis. kita tanpa disuruh kita ngisi sendiri atau gimana? Kuis apa Bu yang dimaksud ini? Yang tadi sebelum aksi nyata itu loh tadi Pak. Yang dengan jelaskan sebelum aksi nyata itu loh. Yang mana Bu? Yang tadi yang sebelum aksi nyata itu kan ada apa tuh tadi sebelum kan modul tadi kan ada modul 1.1, 1.2. Nah, itu kan kita di PMM itu kan ada kayak ngisi apa ya? Kayak komentar gitu loh. Nah, not question ini. Not question ini yang dimaksud. Oh iya betul. Nah, itu kan kita nunggu perintah dari fasilitator ataupun PP ataupun kita ngisi sendiri tanpa disuruh gitu. Untuk pendidikan guru penggerak ini adalah pembelajaran secara andragogi Bapak Ibu, artinya pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu tidak perlu menunggu perintah dari PP ataupun fasilitator. Jadi Bapak Ibu silahkan print out jadwal. Bapak Ibu sudah mendapat jadwal semua ya? Tanggal sekian, tanggal sekian Bapak Ibu harus mengerjakan apa, tanggal sekian Bapak Ibu harus mengerjakan apa, silahkan dicermati. Kemudian ketika pada hari itu sudah dibuka, silahkan dibuka LMS-nya untuk dipelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi tidak usah menunggu perintah dari PP ataupun fasilitator, seperti itu. Oh iya, siap. Ya, terima Jadi kasih Bapak. PP dan fasilitator hanya memantau perkembangan Bapak Ibu. Oh, si A sudah sejauh ini mengerjakan, oh si B belum membuka LMS, itu bisa terbaca semua, seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Saya Pak. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan begini, di alur merdeka itu kan mulai dari M, kemudian ada elaborasi, kemudian ada semuanya berurutan itu kan di LMS-nya juga waktu bisa mengakses dan membukanya apakah ada pembatasannya? Maksudnya mulai tanggal ini sampai jam ini, kemudian kita mengumpulkan tugas juga harus hari ini jam ini, adakah pembatasan-pembatasan seperti itu? Kemudian yang kedua, seandainya hal buruk terjadi, misalkan kita belum sempat mengunggah tapi deadline-nya sudah selesai gitu, apakah tidak bisa atau ada semacam memperpanjang waktu gitu, bagaimana dengan deadline seperti itu, apakah ada, kemudian prakteknya bagaimana? Terima kasih. Ya. Oke, Ibu Jatiningsih, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu perlu diketahui dalam pendidikan guru penggerak ini berbeda dengan program PPG. Ya. Kalau program PPG, Bapak Ibu yang sudah mengikuti program PPG secara online, itu untuk deadline tugasnya kan sehari. Seingat saya itu 1 hari. Misal tugas ini membuat RPP atau apa, diunggah maksimal pukul 9 malam.
Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dalam pendidikan guru penggerak ini tenggat waktu deadline-nya itu lebih lama Bapak Ibu ya. Tidak harus hari itu ya, tidak harus hari itu, ada tenggat waktunya. Di dalam jadwal itu sudah dituliskan dulu juga Bapak Ibu bahwa untuk misalnya tugas demonstrasi konseptual itu due date-nya tanggal sekian. Untuk tugas aksi nyata itu due date-nya tanggal sekian. Jadi silakan Bapak Ibu cermati kembali jadwal yang sudah Bapak Ibu terima. Kalau bisa di print, yang sudah dijalankan silakan di stabilo atau dilingkari atau di apalah itu supaya Bapak Ibu bisa mengetahui. Seperti itu Bu Sejatiningsih. Berarti kita ngisinya itu sesuai jadwal tanggalnya itu ya Pak ya? Yang tertera di jadwal itu ya? Ya misal seperti ini Bu ya, misal ya. Misal untuk mulai dari diri Bapak Ibu mulainya kapan? Tanggal 19. Tanggal 19 ya, Pak. Ya. Jadi hari Rabu ya, hari Rabu. Nggih, hari Rabu Pak mulainya. Nah, hari Rabu pagi usahakan Bapak Ibu sudah membuka ini LMS mulai dari diri ya. Mulai dari diri silakan dibuka. Ketika itu sudah dikerjakan semua maka akan centang hijau atau berubah jadi hijau ya untuk perintahnya itu. Lalu Pak misalkan mulai dari diri sudah Pak, tapi masih tanggal 19, apakah saya boleh membuka alur selanjutnya misalnya ini ya, eksplorasi konsep, silahkan Bapak Ibu. Jadi dibuka terlebih dahulu, ingin dikerjakan ya tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada batasan hari ini harus ini, tidak boleh ini, tidak ada. Umel WC lah. Pak Miftah mau tanya. Silahkan Pak Sunardi. Di dalam modul 1.1.d itu ada forum komunikasi modul. Artinya apakah ini harus menunggu diskusi atau bagaimana untuk mengisinya? Yang mana Pak? Bisa diulangi, mohon maaf. Untuk modul 1.1.d forum komunikasi ini apakah harus untuk mengisinya, apakah harus menunggu dari diskusi dari masing-masing teman seangkatan atau bagaimana? Itu sebelum atau sesudah mulai dari diri, Pak? Oh, ngoten. Coba dilihat dulu, Pak. Dilihat dulu, dicermati dulu. Sebelum itu Pak itu masih mulai dari pengantar, diri. ya masih setelah pengantar kayaknya itu. Tapi ini sudah bisa diakses Bu ya? Sudah bisa dibuka, cuman kita juga bingung Pak itu ngisinya kapan gitu. Kan jadwalnya kan sebelum tanggal 19 gitu Pak. Untuk amannya nanti tanggal 19 pagi aja lah, atau nunggu perintah dari PP gitu. Mohon maaf Pak Mif, kemarin saya ada WA dari PP saya, kebetulan kita sudah disuruh untuk menjawab di forum komunikasi. Tadi malam gitu. Saya di WA ya. Oke, silahkan. Aktif gitu katanya, seperti itu. Oke, silahkan itu. Monggo tergantung PP masing-masing ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau buka dulu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Itu untuk apa ya, untuk melihat-lihat apa tagihan tugas di sini, apa yang akan dipelajari seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Bu Sri Haryadi. Pak Sri Haryadi. Oh, Pak Sri Haryadi, maaf Pak, silakan Pak. Untuk forum diskusi itu kan di situ ditentukan tanggalnya. Untuk jamnya itu apakah ditentukan kami atau dari PP, Pak? Terima kasih. Itu untuk forum diskusi sebelum mulai dari diri, Pak ya? Sudah. 1 F, tanggal 20 itu. Coba Bapak share screen, Pak. Ini saya beda perangkat. Setelah konsep eksplorasi konsep. Ruang kolaborasi, Pak, maksudnya? Forum diskusi.
Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa share karena tampilan LMS-nya itu beda dengan saya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau share, kita bahas bersama-sama coba. Maaf Pak Mif, di situ kok ada tertanggal 20 Juni ya, kalau yang dimaksudkan Bapak tadi. Monggo, Bu Nola silakan share screen Bu. Untuk jamnya yang saya tanyakan itu untuk jamnya. Saya bawa kopian soalnya Pak, enggak jadwal di itu. Ngeprint itu Pak, ngeprint Bu jadwal Aulia, saya. ya Bu Aulia, Ya. coba Bu Aulia share screen LMS coba. Oh iya Pak. Iya, untuk masalahnya tampilannya beda dengan kami. Oh iya. Sebentar. Sampun Pak. Nah itu untuk pendahuluan modul 1.1 bisa dibuka apa tidak Bu? Yang modul 1.1. Nah itu pendahuluan Bisa, bawahnya Bu. Pendahuluan bisa. Ya, nah, itu coba dibuka satu persatu kita bahas. Oh iya, ini bisa Pak, sudah bisa. Nah itu silakan Bapak Ibu melihat video sampai slide ke-6 gitu. Nanti kalau sudah sampai slide 6 itu berarti sudah tercentang Bapak Ibu. Oke. Itu. Oh iya. Selanjutnya Pak, yang Iya Bu, selanjutnya balik lagi back to course coba. back to course-nya. Ada enggak? Atau di undo aja. Oh iya. Ini Pak. Nah, 1.1C. Iya, bahan pembelajaran coba. Bahan pembelajaran. Itu sepertinya mungkin modul materi. Oh iya, materi. Silakan di-download Bapak Ibu untuk dibaca terlebih dahulu ya. Kembali lagi coba. Tampilannya lebih lengkap ini sepertinya Bapak Ibu. Ada modulnya juga. Kemudian ya forum 1D. Ya, yang langsung itu. Nah, itu ada pertanyaan ya. Forum komunikasi ini disediakan sebagai sarana. Selamat berdiskusi. Ya ini yang saya masuk tadi Pak. Gimana Pak Sunardi? Itu apa harus menunggu diskusi apa langsung bisa dijawab ya? Enggak, itu langsung saja Pak, tanpa menunggu. Ketika Bapak atau Bapak Ibu sudah menuliskan sebuah topik atau permasalahan, nanti silahkan rekan yang lain untuk memberikan umpan balik seperti itu aja. Jadi kita bebas semua untuk ditanggapi teman yang lain nonton ya. Iya betul sekali. Tidak harus menunggu berarti ya Pak. Iya tidak harus menunggu. Izin matur Pak Mif, ya izin matur. Bu. Ini kalau di saya di forum komunikasi saya itu ada beberapa pertanyaan dari PP, jadi kita menjawab. Itu di tempat sudah saya. Ada berarti Bu? Iya ada 3 pertanyaan gitu. Pertanyaannya di mana Bu? Di sini di LMS atau lewat Japri WA? Di sini di forum komunikasi ini. Coba dibuka. Bu Aulia ada nggak? Belum ada. Oh iya, saya belum ada Pak. Berarti belum ada ini, berbeda. Apa mungkin tergantung dengan PP-nya ya? Iya, betul. Saya itu yang bisa memasukkan fasil Bu Lulus, yang bisa Iya fasil, okay. Pak Wayan, iya fasil. Iya, itu berarti nunggu topik dari fasil gitu Bapak Ibu itu. Nanti kalau sudah muncul silahkan dijawab atau didiskusikan di situ. Seperti itu. Kalau di saya cuma diskusi antar peserta saja. Lagi untuk topiknya kan belum dimasukkan Bu. Untuk punyanya Bu Lulus tadi kebetulan fasilnya sudah memasukkan topiknya, lalu peserta diminta untuk berdiskusi. Ngoten nggih Bu Lulus? Apa mungkin lebih baik berkomunikasi di kelasnya untuk forum diskusi ini? Apakah kita harus berdiskusi antar peserta atau mungkin menunggu dengan fasil? Mungkin saged ditanyakan seperti itu mungkin Pak Mif? Itu diskusinya antar peserta Bapak Ibu. Jadi fasil memberikan topik atau masalah, nanti silakan peserta saling memberikan tanggapan, saling memberikan umpan balik seperti itu. Jadi kita komunikasinya lewat tulisan gitu, tidak meet seperti ini. Seperti itu. Berarti topiknya nunggu dari fasilnya ya Pak? Fasil, ya betul.
menunggu dari fasilnya. Nggih. Itu kalau Bu Lulus tadi kan mungkin sudah dimasukkan topiknya itu. Monggo dilanjut Bu Aulia. Oh, nggih. Maaf Pak, Nggih. berarti untuk topik itu harus dari fasilnya dulu apa kita Iya. membuat topik yang berdasarkan modul yang kita baca? Tadi punyanya Bu Lulus kan sudah ada katanya Bu, sudah dimasukkan oleh fasil. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan ditunggu saja. Itu silahkan ditunggu saja topik yang muncul di LMS tersebut. Itu nanti kalau belum sampai tenggat waktunya silahkan ditanyakan kepada fasil masing-masing seperti itu. Oke Pak. Atau saran saja untuk amannya mungkin agak dikomunikasikan di grup kelas gitu. Jadinya agak sedikit bisa memperingan jenengan kalau tugasnya itu sudah diselesaikan sekarang gitu. Itu bukanya tanggal berapa itu Bu? Kalau menurut jadwal? Itu bukanya sudah tanggal 20. Enggak, bukan Bapak. Itu tanggal sekarang sudah bisa kok itu. Enggak, maksudnya sudah di bisa jadwalnya. dibuka, tapi untuk tanggal 19 20. Tanggal 20 Bapak. Yang 20 itu yang virtual Bapak. Konsep forum diskusi deh. Yang tanggal 20 itu diskusi virtual. Kalau yang pengantar itu sudah bisa dibuka dari kemarin. Iya. Sampai sekarang. Terus untuk di forum komunikasi itu yang memberikan soal duluan itu untuk didiskusikan fasilitator. Dan saya lihat di LMS saya dengan teman saya yang beda fasilnya itu ternyata pertanyaan pemantiknya sama. Untuk Sama. didiskusikan ya. Oh gitu, ya. Ya memang sama Bu, karena satu LMS. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan rekan yang lain yang mungkin sudah topiknya sudah dimasukkan oleh fasil seperti itu. Oke. Oke Bapak, terima kasih. Oke, lanjut Bu Aulia. Oh iya. Mulai dari diri Bu. Oh iya, berarti yang 1.1 ya. Iya, betul. Ini Pak ada soal. Nah, itu. Jumlah soal 2 itu ya. Iya. Itu belum bisa dibuka ya? Belum bisa Pak. Masih terkunci. Iya. Ya, masih terkunci ya. Itu baru terbuka tanggal 19 Juni ya, jam 8. Ya, itu. Oke. Lanjut, Bu. Eksplorasi konsep. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu. Yuk, stop dulu Bu Aulia. Nah, Bapak Ibu di sini itu ada 11 slide Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu masing-masing slide itu membaca materi atau perintahnya, kemudian menjawab note dan question Bapak Ibu. Scroll ke bawah Bu Aulia coba. Oh iya. Nah, itu. Silahkan ikuti navigasi di atas. Ya. Coba di slide kedua, Bu. Oh iya. Nah, itu ada diskusi. Petunjuk pelaksanaan diskusi, silahkan Bapak Ibu dibaca petunjuknya. Scroll ke bawah, Bu. Itu ada 1 sampai 4 pertanyaan itu ya. Iya. 1, apa makna kata menuntun? Ya, itu. Nah, itu pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab itu. Nah, cara menjawabnya, scroll ke bawah, Bu, coba. Ya, masuk ruang virtual. Masuk ruang virtual, coba diklik. Bisa ya? Oh, itu sekarang pakainya Meet semua ya? Iya. Berarti beda dengan angkatan 10. Mungkin ini nanti lebih banyak Meet ya. Tapi tergantung kesepakatan dengan fasilitator masing-masing Bapak Ibu. Oke, kembali lagi. Lanjut Pak, selanjutnya. Iya, lanjut. Lanjut, kembali lagi aja. Kembali lagi. Kembali aja, kembali ya. Oh iya. Setelah lanjut ruang kolaborasi. Ya, ruang kolaborasi betul. Nah, ruang kolaborasi itu sudah ada pertanyaan Bapak Ibu, ada 3 itu. Nah, itu nanti yang akan Bapak Ibu diskusikan dengan rekan dalam satu kelompok. Tuh.
Lalu nanti masuk ke ruang virtual untuk berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Kembali lagi, Bu. Maaf Pak Miftah. Ya, siap Pak Sri. Untuk waktu yang saya tanyakan itu waktu itu jam berapanya itu ditentukan oleh siapa gitu? Itu yang menentukan fasil, kesepakatan Bapak Ibu. Kesepakatan antara fasil, PP dengan CGP. Itu. Tapi untuk biasanya untuk kita meet itu setelah jam kerja atau setelah jam mengajar, yaitu jam 1 ke atas itu biasanya. Jadi kami perlu ada persiapan gitu. Iya. Biasanya itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Ada yang mintanya pukul 1 mulai atau pukul 3 mulai atau malam hari itu. Tergantung kesepakatan fasil dengan CGP. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu mengganggu kegiatan Bapak Ibu mengajar di kelas. Tidak ada dalam kegiatan guru penggerak kok mengadakan meet pagi sampai jam 12 itu nggak ada. Itu dilaksanakan setelah pukul 1 Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, lanjut Bu. Itu ruang kolaborasi masih sama itu yang kedua itu. Terus unggah tugas yang saya tanyakan yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian demonstrasi konseptual. Oh iya. Nah ini Bapak Ibu silakan dibuka-buka dulu nggak apa-apa untuk LMS-nya. Nah itu pengantarnya, terus penugasannya yang bawah Bu. Nah itu buatlah satu karya. Nah karikatur, boleh karikatur, infografis, video pendek, komik, lagu, puisi dan lain-lain. Nah itu Bapak Ibu diberi kebebasan untuk memilih medianya seperti apa. Nah karya itu merupakan sebuah perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud konseptual pemahaman Anda terhadap pemikiran KHD. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Terus kemudian kriteria penilaiannya Bapak Ibu silakan juga dicermati ya. Ketika Bapak Ibu menginginkan nilai yang baik, ya pilih kriteria yang paling baik gitu. Ya. Seperti itu. Untuk tempat pengunggahannya biasanya bawahnya ada ya. Lanjut Bu. Kembali lagi. Elaborasi. Pemahaman. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu akan melaksanakan pertemuan meet dengan instruktur, dengan fasilitator, dengan PP, dan banyak sekali rekan-rekan kelompok. Ada 8-10 kelompok itu. Ya. Itu. Kembali Bu. Ini juga waktunya sama Bapak Ibu untuk elaborasi itu dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran yaitu jam 1 naik ya. Koneksi ya. Antar materi. Betul, koneksi. Nah, instruksi tugasnya silakan dicermati juga. Terus kemudian pertanyaannya ada 3 itu. Silakan juga dicermati. Untuk bentuk tugasnya silakan membuat poster, flyer, slide presentasi, slide video silakan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kembali lagi Bu. Aksi nyata. Ya, aksi nyata. Nah, aksi nyata. Ini yang 1.1 tidak ada tempatnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dibuat, tapi tidak dikumpulkan. Artinya ketika Bapak Ibu itu sudah membuat dokumentasi tersebut atau aksinya tersebut, silakan nanti disimpan pada portofolio digital ya, yang nanti kita akan praktekkan membuat bersama-sama ya. Kemudian linknya nanti disematkan pada jurnal refleksi 2 mingguan yang Bapak Ibu buat seperti itu. Ya, kembali lagi Bu. Terakhir Pak, penutup. Penutup ya. Nah, udah itu aja penutup, nggak ada penugasan. Gitu. Ya, Oke, terima kasih Bu Aulia yang sudah melihatkan LMS. Iya, sama-sama Pak. Ini saya tutup. Pelajari. Ya, tutup silahkan Bu. Iya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Sri? Terima kasih Bu Aulia atas bantuannya.
Ya, Oke. sama-sama. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Untuk jadwal nanti silahkan Bapak Ibu print, Bapak Ibu print terus kemudian dipahami, dicermati ya, kapan tanggal dilaksanakan tiap alur, terus kemudian kapan waktu due date-nya ya. Kalau seperti ini kan sudah terlihat ini due date ruang kolaborasi, due date demonstrasi, silahkan dicermati ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri pada LMS dalam pendidikan guru penggerak, ada juga yang namanya kegiatan pendampingan individu. Nah, kegiatan pendampingan individu ini nantinya pengajar praktek akan mendatangi Bapak Ibu, akan datang ke sekolah Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan secara individu tentunya ya. Apa saja yang dibahas, yaitu kemajuan progres dari Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Nanti materi-materi atau pertanyaannya akan di-share kepada Bapak Ibu sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan ya. Pendampingan ini dilaksanakan selama 7 kali pendampingan ya, sesuai dengan lokakarya itu ya. Ada yang hanya Bapak Ibu dengan dengan PP saja, ada juga yang melibatkan seluruh warga sekolah. Misalnya yang kemarin baru saja kami laksanakan, yaitu pendampingan individu 2, itu Bapak Ibu melaksanakan yang namanya kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu Bapak Ibu wajib menghadirkan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain dalam suatu forum ya. Bapak Ibu berdiskusi seperti ini nanti bentuknya ya. Itu santai saja Bapak Ibu, kayak ngobrol-ngobrol biasa dengan rekan gitu ya. Itu tentang pendampingan individu. Selain pendampingan individu, ada juga kegiatan lokakarya ya. Ketika pendampingan individu sudah selesai dilaksanakan, maka selanjutnya adalah lokakarya Bapak Ibu. Apa saja kegiatan lokakarya ini? Kegiatan lokakarya adalah kegiatan bertemunya seluruh CGP Bapak Ibu. Jadi seluruh CGP dikumpulkan dalam suatu waktu dan suatu tempat. Kita akan membahas materi yang sudah dipelajari, pemantapan lagi di sini Bapak Ibu. Kalau yang tadi elaborasi kan pemantapan secara daring, kalau di lokakarya ini pemantapan secara luring ya, akan dipandu oleh pengajar praktik. Nah, masing-masing kelas nanti akan terdiri dari tiga kelompok atau 3 PP seperti itu ya. Enjoy saja Bapak Ibu dalam kegiatan lokakarya ini, senang-senang kita, tidak ada yang susah di sini ya. Berangkat, dapat snack, dapat uang saku, bertemu teman yang baru, bertemu rekan baru, tambah relasi, tambah pengalaman, berbagi praktik baik, sharing apa saja pada kegiatan lokakarya. Untuk angkatan 11 ini lokakarya orientasi akan dilaksanakan tanggal berapa Bapak Ibu kemarin di jadwal? 22 Juni. 22 berarti pas rapotan nih. Sabtu, Pak. Iya, Sabtu. pas rapotan. Tapi Pas diundur rapotan. kayak Pak, di Ya. 5 sampai 26. Iya betul ya, akan diundur karena pas rapotan. Sama yang angkatan 10 harusnya lokakarya 2 dilaksanakan kemarin, tapi diundur besok hari Rabu itu ya. Nah, pada puncaknya Bapak Ibu ada yang namanya kegiatan lokakarya panen karya, panen hasil belajar. Nah, produk-produk apa saja yang sudah Bapak Ibu hasilkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak nanti akan dipamerkan pada yang namanya kegiatan lokakarya panen hasil belajar atau lokakarya panen karya itu. Ini waktunya 1 hari Bapak Ibu dari pagi sampai siang itu. Ya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai materi dan alur belajar pada pendidikan guru penggerak? Monggo Pak Sri Haryadi, Bu Aulia yang ingin ditanyakan lagi. Kita santai saja Bapak Ibu, jangan tegang, jangan serius. Monggo Bu Retno, silakan Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau izin bertanya, untuk kegiatan Zoom itu kira-kira berapa jam ya? Oke, untuk Meet ruang kolaborasi itu biasanya kami mulai pukul 1 selesai pukul 3:30. Jadi sekitar 2,5 jam ya.
Itu untuk ruang kolaborasi, baik hari pertama maupun hari kedua. Lalu untuk elaborasi juga sama, elaborasi itu dengan instruktur juga sama 2,5 jam kurang lebih itu. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam Meet ini nanti silakan Bapak Ibu on kamera ya, tampakkan wajah atau muka Bapak Ibu hadir seutuhnya, jangan off cam ya. Untuk apa tadi? Untuk sesi ruang kolaborasi yang pertama nanti akan ada breakout room, artinya Bapak Ibu berdiskusi secara berkelompok dengan kelompok masing-masing, itu ada beberapa ruangan Meet. Terus kemudian untuk hari yang keduanya itu hanya satu ruangan. Bapak Ibu akan melaksanakan presentasi. Seperti itu. Bu Retno, apakah sudah dipahami? Iya, terima kasih. Oke. Monggo yang ingin ditanyakan yang lain? Atau sudah cukup jelas? Oke, monggo Pak Ahmad Dwi. Oke, kalau ini untuk pengerjaan dan pengiriman tugas, kalau lebih dari due date, apakah masih bisa dikirim, Pak? Terima kasih. Bapak Ibu, jangan memiliki pemikiran untuk mengerjakan tugas di mendekati due date ya. Karena pada pendidikan guru penggerak ini jangka waktunya yang diberikan itu cukup lama Bapak Ibu. Misal untuk membuat demonstrasi konseptual koneksi itu Bapak Ibu lebih dari 3 hari pengerjaannya. Jadi saya rasa Bapak Ibu bisa untuk mengerjakan itu ya. Jangan mengerjakan di akhir atau lewat due date Bapak Ibu. Karena kita diberikan tenggat waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Tapi selama ini baik dari saya pribadi dulu maupun dari CGP yang saya dampingi sekarang itu tidak ada yang mengerjakan lebih dari due date. Itu. Monggo Pak Muhkolik, Bu Ati Kurnia, silakan. Ya, itu nanti akan mengurangi nilai ya. Itu. Pak Ahmad Dwi, apakah sudah dipahami? Terima kasih informasinya, Oke. Pak. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan mengenal apa itu portofolio digital dan praktik membuat portofolio digital. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tampilan? Sampun Pak. Oke. Sudah. Sampun, Nah Pak. Bapak Ibu, Sudah, Bapak. ketika Bapak Ibu membuat semua tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak ini, nantinya selain Bapak Ibu mengunggah di LMS, ada juga Bapak Ibu diharuskan untuk mengupload atau mengunggah pada portofolio digital. Nah, gunanya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini, itu nanti LMS akan tertutup. Bapak Ibu tidak bisa mengakses. Nah, untuk tugas-tugasnya supaya terdapat rekam jejak dan bisa dilihat kembali, nanti dokumentasi tugas itu akan dimasukkan ke portofolio digital seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mereview kembali tugas-tugas yang sudah dibuat ya. Misal seperti ini. Ini tampilan portofolio digital, bagian home beranda, lalu ada profil. Terus ada artefak aksi nyata. Artefak aksi nyata ini nanti isinya adalah kumpulan tugas-tugas mulai dari modul 1 sampai modul 3. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kumpulkan jadi satu. Ini kurang rapi Bapak Ibu karena tidak sesuai per submodulnya. Saya kumpulkan jadi satu per modulnya. Jadi masih acak-acakan. Saat itu saya yang penting buat gitu aja. Jadi belum tahu dikumpulkan atau dikelompokkan per submodul. Jadi ini masih jadi satu kemudian jadi satu ya. Sampai modul 3.
Selain itu ada juga publikasi. Publikasi ini nanti isinya adalah karya-karya yang Bapak Ibu hasilkan selama Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, nanti akan saya jelaskan. Terus ada sertifikat dan pendidikan. Artinya sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu peroleh, utamanya pengembangan diri, itu yang diperoleh ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Itu. Lalu ada umpan balik. Umpan balik itu artinya Bapak Ibu mendapat umpan balik baik dari siswa, dari rekan guru, dari pimpinan, dari wali murid, itu seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita praktik membuat ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Sri Haryadi, apakah ada yang ditanyakan lagi Pak sebelum saya lanjut? Belum. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga praktik membuat. Nanti Bapak Ibu akan menghasilkan produk portofolio digital ya. Materi ini nanti akan dibahas juga pada lokakarya orientasi ya, materi ini. Mohon maaf Pak, apakah nanti ada recording-nya? Insya Allah ada Bu, ini coba saya rekam layar. Nanti akan saya masukkan YouTube. Bapak Ibu silahkan dipraktekkan juga ya, untuk membuat portofolio digital. Izin share screen. Nah, Bapak Ibu silahkan membuka Google ya. Tentunya login menggunakan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Itu ya. Saya ulangi, silakan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu silahkan ini pilih tanda titik 9 Google Apps ini ya. Silakan diklik. Nah, di sini banyak sekali menu-menunya Bapak Ibu. Banyak sekali menu-menunya Bapak Ibu. Nah, wah, sekarang ternyata Canva juga sudah terintegrasi dengan akun belajar.id ya Bapak Ibu. Itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu explore lebih jauh ternyata juga ada Canva. Ya. Nanti mungkin suatu saat ada Quizzes juga. Ini kan sepertinya kemarin Quizzes juga terintegrasi dengan akun belajar. Nah, di sini. Artinya ini Canva Quizzes Pro bisa dinikmati secara gratis Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk membuat portofolio digital, Bapak Ibu silahkan pilih menu ini Bapak Ibu. Silahkan pilih menu Sheets. Ya. Jangan salah Bapak Ibu, ada yang namanya Sheets, ada yang namanya Slides, ada yang namanya Sheets. Nah, jangan salah. Silakan Bapak Ibu pilih yang Sheets, yang warnanya biru ini. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, sudah tampil ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu ini pilih yang situs kosong. Pilih yang situs kosong ini. Nah, pilih yang situs kosong. Ya. Saya sambil melihat yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini. Yang pertama dituliskan di sini adalah portofolio. Sini, judul halaman Anda silakan diblok untuk diganti. Portofolio.
portfolio digital. Misalnya. Nah, ini silahkan di blok tulisannya, size-nya diubah ukurannya. Bisa diganti juga untuk font hurufnya. Misalnya seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk mengganti ini sudah bisa ya. Lalu untuk nama situsnya di sini, silakan juga diganti, Bapak Ibu. Sebentar Pak, kita ganti dulu portofolio itu. Siap. Pelan-pelan Pak, saya masih. Oke. Pelan-pelan Pak, jangan ngebut. Siap. Bapak Ibu, untuk portofolio ini selain digunakan untuk keperluan pendidikan guru penggerak, bisa juga digunakan untuk keseharian Bapak Ibu. Keseharian ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ya. Misalnya administrasi itu Bu Kurnia. Bu Kurnia silahkan login menggunakan akun belajar ID Bu Kurnia. Itu katanya kalau oke Bapak. Nggih, sekedar. Nah, Berarti kayak seperti flash disk digital ya Pak ya? iya. Flash disk. Ya. Bu Bapak Ibu sambil praktek saya menjawab pertanyaan di chat nggih. Izin bertanya lewat pesan Pak apakah Nggih, sampun Pak Mir. Oh, nggih. Lanjut, Pak. Sudah dibuat Bapak Ibu untuk judulnya ini. Saya lanjut. Sudah, Nah, judul yang sini. Lalu kemudian untuk nama situsnya atau nama webnya nanti di sini silakan Bapak Ibu klik sini ya. Masukkan nama situs, misalnya portofolio digital Mas Mif misal. Nah, itu. Ya, silakan Bapak Ibu diganti yang nama situsnya atau nama webnya nanti Bapak Ibu. Yang pojok sini. Nah, selain mengganti nama, Bapak Ibu juga bisa menambahkan logo Bapak Ibu. Di sini ada logonya. Kita klik, tambahkan logo, lalu kita pilih ya, print image, logo, upload. Ini. Upload artinya Bapak Ibu memilih dari koleksi foto yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini. Nah, itu sudah tampil ya, maaf. Ini Bapak Ibu ya, tampilan logonya. Sampai sini sudah dikerjakan Bapak Ibu? Sampai dengan menambah logo? Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu, ini tampilan background-nya, ini kan warnanya hitam Bapak Ibu. Apakah bisa diganti Pak? Bisa Bapak Ibu. Cara menggantinya ini silakan Bapak Ibu klik foto sini. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Saya ulangi. Nah, ada upload dan ada pilih. Ketika Bapak Ibu menekan upload, itu akan mengambil gambar dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu memilih pilihan yang pilih ini, saya coba ya. Yang pilih, nah tampilannya akan memilih dari galeri situs. Nah, ini silahkan dipilih. Ini. Tampilan situs. Nah, silahkan dipilih. Misalnya saya pilih ini biru. Satu dipilih, kemudian klik sisipkan. Nah,
Nah, akan berubah seperti ini kan. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu untuk mengganti latar atau background. Pak, kalau saya ganti foto saya, Pak, apakah bisa? Bisa. Ya. Pilihnya yang upload. Upload itu berarti ngambil dari Bapak Ibu, dari laptop atau komputer. Nah, ini misalnya saya ganti seperti ini. Dan seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk mengganti background atau latar? Pak Mi, Oke, siap. ini di Google Chrome-nya saya kok nggak ada tampilan situsnya ya? Gimana ya Pak? Login pakai Belajar ID, Bu. Ini sudah. Bisa share screen coba. Bentar. Saya stop punya saya. Pak Mif, maaf nanti bisa diulang dari awal tadi ketinggalan. Nanti lihat rekamannya atau Oh, iya. tutorialnya, Bu. Tutorial di YouTube saya juga sudah ada, Bu. Oh, Nanti iya, akan siap, saya share. siap. Oke. Apa itu perlu download dulu atau gimana ya Pak Mi? Enggak, sudah terotomatis gitu? Iya, sudah terintegrasi dengan akun belajar untuk Google Sites-nya. Kita lanjut Bapak Ibu ya sambil nunggu Bu Kurnia tadi. Ini lanjut aja Pak, saya tak coba ini. Sampai mengganti latar ini Bapak Ibu sudah bisa nggih? Iya Pak, sudah. Ininya Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke. Belum Pak. Wah kok belum. Ini baru mau masang sebentar. Channel YouTube-nya ketik saja Miftahul Hadi atau Mas Mif Guru Kampung itu. Oh ya, oke Pak. Monggo Pak Alfian Nur, ada ingin ditanyakan? Oke, kedengaran Pak, nama saya Pak. Terdengar, siap. Oke, alhamdulillah. Ini mau tanya untuk bikin yang foto yang kayak sampean ini loh, itu pakai apa dan kemudian ukurannya berapa itu Pak? Foto apa Pak? Itu yang di apa di header itu. Oh, kok keren tuh loh, banyak itu. Foto yang macam-macam Pak. pakainya Canva loh Pak Ibu. Oh, di Canva. Iya, pakainya Canva, pakainya apa ya menunya ya. Nanti saya buka lagi coba. Nanti tutorial siap meluncur di YouTube juga. Oh, jangan lupa subscribe. Bukan promosi, iya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Keren Pak, nanti tak lihat di YouTube-nya Bapak. Siap. Kita lanjut Bapak Ibu untuk membuat menunya ya, untuk membuat menu ya. Tadi kan menunya macam-macam ya, ada home, ada profil, ada artefak ya. Bapak Ibu silahkan klik halaman ini ya. Yuk. Klik halaman ini sudah. Nah, untuk menambah profil, untuk menambah menu untuk menambah menu silahkan Bapak Ibu klik ini halaman baru ya. Kita ketikkan profil, klik selesai atau done. Nah, bertambah kan Bapak Ibu, ada halaman muka, ada profil itu. Setelah profil gimana? Diulangi? Yeah. Oke, saya ulangi ya. Ini kan awalnya menunya hanya satu Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kan disisipkan sini ya, disisipkan ini. Tampilannya Bapak Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa planet? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris Pak. Alhamdulillah Indonesia. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja dengan ini yang saya gerakkan ini. Itu. Untuk menambah menu Bapak Ibu silahkan ini klik halaman atau page. Ketika saya tahu bahasa Inggris ya saya sebutkan ya. Nah, ini halaman atau page. Lalu untuk menambah menu, silahkan Bapak Ibu klik tanda plus atau tanda tambah ini, halaman baru, new page.
Ya. Itu sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, kita ketikkan misalnya profil. Ya. Klik selesai atau done, dan. Nah, apakah sudah jadi dua menu ini Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut. Tambah lagi menunya. Ketik tanda tambah ini. Ya, artefak aksi nyata. Klik selesai. Sudah ada berapa menu Bapak Ibu? 3. Ya, kita tambah lagi publikasi. Kita klik selesai. Ya. Lalu tambah lagi sertifikasi dan pendidikan. Sertifikasi ini bukan TPG ya Bapak Ibu. Sertifikasi ini adalah sertifikat ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ya. Klik selesai, klik selesai. Berarti kalau namanya sertifikat dan pendidikan nggak apa-apa, Pak. Ya silahkan, tapi nanti di petunjuk dari BPKP itu namanya sertifikasi dan pendidikan. Kenapa? Itu oke tak ganti lagi. Ya, terus yang terakhir adalah umpan balik. Klik selesai. Nah, sudah ada beberapa menu ya Bapak Ibu, mulai dari halaman muka atau home, beranda, lalu ada profil, artefak aksi nyata, publikasi, sertifikasi pendidikan, dan umpan balik. 6 Pak Mif. Oke, siap. Ada 6. Kita gimana? Ini tadi kan ilmu untuk menambahkan menu atau halaman. Nah, kalau misalnya ya Pak, ini mau buat lagi terus salah mau menghapus atau mengedit atau gimana lah pokoknya. Ini tadi kan ilmu untuk menambah. Nah, kalau ilmu untuk menghapus atau mengedit itu bagaimana? Bisa Bu, bisa ini. Bisa ini. Misal ya profil. Nah, klik tanda titik 3, kita hapus. Gitu ya, Teh. Ya. Itu. Semuanya ada di sini ya. Balik. Ada menunya. Nah, itu. Kita hapus. Di sebelahnya Dan itu ini, titik 3. misalnya sudah kita publish, mau kita revisi lagi, mau kita edit lagi, bisa Bapak Ibu. Dapat Ya. dulu gitu ya Pak. Iya. Berubah gitu. Untuk apa itu? Untuk penyimpanan ini penyimpanan cloud namanya Bapak Ibu. Jadi kita bisa edit kapanpun. Ya. Gitu ya. Gitu. Membuat menu sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Sudah. Oke. Kita kembali lagi ke halaman muka Bapak Ibu. Silakan klik halaman muka. Di halaman muka Bapak Ibu, apa yang harus ditambahkan di sini? Bapak Ibu silahkan arahkan ke sisipkan ini. Nah, sisipkan di sini. Ya. Nah, di halaman muka ini Bapak Ibu bisa membuat tampilan. Itu ada beberapa konten. Ada yang 1 gambar 1 deskripsi, 2 gambar 2 deskripsi, 3 gambar 3 deskripsi, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya contohkan saja yang saya ini ya, satu gambar 1 deskripsi. Ya. Itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan gambar. Kita klik tanda plus tambah di sini. Ya. Lalu kita
pilih gambarnya bisa dari upload dari laptop atau komputer, pilih gambar yang sudah disediakan oleh Cites, pilih dari Drive, pilih dari YouTube, kalender atau peta. Silahkan Bapak Ibu ya. Saya pilih upload saja, coba saya upload dari laptop atau komputer. Nah, ini seni memilih foto atau dokumen Bapak Ibu ya, yang selama ini tidak hobi foto. Maksudnya ini gambar apa ya Pak? Fotonya kita atau bagaimana sih? Iya, foto Bapak Ibu misalnya seperti ini. Nah, ini kan terpotong Bapak Ibu. Ini kan terpotong ya, supaya tidak terpotong. Silahkan klik urung pangkas. Nah, seperti ini. Nah, saya ulangi. Saya ulangi Bapak Ibu. Untuk mengupload foto, silahkan klik tanda tambah, upload. Artinya Bapak Ibu mengambil dari laptop atau komputer, silahkan dipilih. Karena ini terpotong, silahkan klik urung pangkas. Seperti ini. Bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Itu. Untuk mengupload foto di sini sudah dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, terus untuk deskripsinya silahkan ya. Silahkan ditulis di sini ya, misalnya halo rekan guru hebat seluruh Indonesia, selamat datang di portofolio digital bla 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 bla. Silahkan dilanjutkan sendiri Bapak Ibu ya untuk deskripsinya. Itu ya di sini. Pak mau menambahkan menu di bawahnya sini Pak, silahkan. Misalnya Bapak Ibu, ini dipilih misalnya link media sosial. Link media sosial ini artinya Bapak Ibu mengopi paste link media sosial yang Bapak Ibu miliki ya. Ini bukan sombong atau apa ya Bapak Ibu, ini membranding diri sendiri Bapak Ibu ya, kayak gitu. Misalnya sebentar Bapak Ibu, saya copy paste. Nah, link YouTube coba ya. Saya sisipkan coba, bisa nggak? Bentar, saya undo lagi. Tautannya nggak muncul ya. Oh, belum dipublish ya, mohon maaf. Nanti kalau sudah dipublish mungkin bisa ya. Nah ini. Ya, ini kan gambar YouTube kan. Nih. Misal ya, untuk link media sosial silakan diisi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter atau yang lain silakan di sini ya. Itu. Lalu misalnya tambah lagi peta. Nah, peta di sini adalah peta instansi Bapak Ibu, bukan rumah ya. Ini yang berhubungan dengan Bapak Ibu. Misalnya saya ketikkan SD Negeri Raji 1. Ini tempat bekerja saya Bapak Ibu. Misal ada nggak di sini? Oh, nggak ada, ternyata tidak terdeteksi oleh map instansi saya.
Berarti jauh dari peradaban, misalnya Desa Raji. Nah, ini kalau Desa Raji muncul Bapak Ibu. Nah, saya klik. Nah, lalu saya ini Raji mana ini ya? Oh iya betul. Tapi ini bukan, posisinya bukan dekat sekolahan. Saya ubah lagi, coba. Coba yang sini. Bapak Ibu silahkan bisa dipraktikkan juga. Ini bukan, oh ya ini ya, saya pilih coba. Nah, akan muncul map atau petanya di sini nanti, ya kan? Itu. Sampai di sini untuk tampilan halaman muka bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Jadi Bapak Ibu silahkan memasukkan foto. Pak, saya masih bingung itu soal caranya memasukkan fotonya itu loh tadi kok saya tidak bisa di sini ya. Oh, saya ulangi lagi Bapak Ibu, saya delete ya. Ya siap. Jangan les. Saya undo aja, kalau delete nanti hilang. Saya undo aja. Saya undo aja Bapak Ibu. Kalau di delete nanti hilang, nggak bisa ditimpa. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, untuk memasukkan foto, ini langkah pertama, ini blokir kontennya silahkan dipilih ini ya. Misalnya saya pilih satu ini. Lalu klik tanda tambah. Bisa upload. Upload ini artinya ngambil dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Bisa pilih gambar, artinya memilih gambar yang disediakan oleh situs atau dari drive. Jika mungkin Bapak Ibu dokumen fotonya sudah disimpan di drive semua. Saya pilih upload. Nah, seperti ini kan. Ini kan terpangkas, Bapak Ibu silahkan klik urung pangkas. Silahkan dipraktekkan. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya untuk tampilan halaman muka atau beranda. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Monggo Bu. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Itu Iya. tadi kan sampai ke peta. Kalau misalnya kita ingin menuliskan deskripsi di sebelahnya peta, itu apakah bisa Pak? Bisa. Deskripsi Iya. peta ya. Ini tapi nanti tampilannya ganti yang ini Bu. Nah, itu ya. Ini kan bisa masukkan peta kan? Iya. Nah, masukkan peta. Nah, sini. Nah, sebelah sini kan ada deskripsinya. Ya kan? Ditulis. Seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Pak ya bisa. Oke Bapak. Kita lanjut di halaman profil Bapak Ibu. Kita lanjut di halaman profil, silakan diklik ini tulisan profil, silakan diklik. Nah, ini font hurufnya saya ganti coba biar beda dengan yang halaman muka. Untuk fotonya juga saya ganti, misal Nanti foto sekolah kan. ya silahkan Bapak Ibu, silahkan. Misalnya ya, saya ganti aja. Jadi jangan sungkan untuk pulaan foto Pak Ibu. Untuk pulaan foto itu maksudnya untuk mengumpulkan foto-foto ya.
untuk mengumpulkan foto karena suatu saat akan dibutuhkan, misal seperti ini ya. Nah, untuk di menu profil hampir sama Bapak Ibu. Di menu profil itu silahkan Bapak Ibu sisipkan ini ya, sisipkan blokir konten ini, kemudian masukkan foto lagi, misalnya Pak Fit mau tanya Pak. Iya, monggo. Untuk di sebelah kiri kotak foto dengan yang tampil itu ada 3 logo. Itu ada tempat sampah. Itu untuk apa itu Pak? Ini saya coba Pak ya. Iya. Saya coba warna bagian itu, misal warna bagian. Nah, ini butuh waktu lama untuk mengeksplor. Oh, ini rupanya Pak. Nah, ini untuk warna ini Pak, yang seperti palet ini kan, gaya 1 itu artinya warnanya putih ya kan. Untuk gaya 2 agak abu-abu ya, ini tampilannya. Sedangkan yang gaya 3 ini berubah warna kan. Ya, bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Kalau misalnya mengganti warna lain, Pak? Ini tidak ada ya, Bu ya. Tidak ada. Coba saya klik. Oh. Tidak ada ini. Punya Bapak Ibu apa? Biru sama? Iya, sama. Cuman biru sama. Ya, biru berarti yang disarankan hanya biru. Oh iya. Gitu. Kalau misal ini Google Search-nya bisa bahasa Indonesia gimana? Itu pengaturannya Bu, pengaturan di awal di Google-nya Bu. Di laptop masing-masing. Iya. Kalau bahasa Inggris malah jenengan tambah pinter nanti Bu. Interupsi Pak Mi. Siap. Untuk warna tadi bisa juga di tema Pak. Oh, tema. Ya, ini kita kan namanya sharing. Yang sebelah mana Pak Nardi? Itu di sebelah kanan atas, pojok kanan atas itu ada tema itu. Pojok kanan atas. Oh, ini ya. Ya, itu. Oke, nah ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Nardi atas tambahan informasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada chat, ember chat, silahkan dipilih Bapak Ibu ya. Warna apa ya ini? Silahkan Bapak Ibu dipilih ya. Warna ungu misal, keren ya. Gitu. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu kita sharing, belajar bersama ya. Iya Pak. Gitu. Nah, untuk profil isinya apa Bapak Ibu? Silahkan diedit tulisan profil. Gitu. Profil. Informasi apa saja yang dituliskan di profil, ada nama, instansi, terus apa lagi ya, mungkin NIP, apa lagi ya, nama, instansi, NIP atau NIP-nya tanggal lahir enggak ya Pak ya? Nggak usah, yang berhubungan dengan pribadi jangan. Oh. Iya, ini NIP saya hilangkan aja lah, nggak perlu. Mungkin surel, terus apa ya? Tampilannya kok masih sama tadi ya? Gimana Bu? Tampilan yang jenengan share screen-nya itu kok masih sama ya? Enggak jalan. Ini masih di profil kok Bu. Oh, iya ini enggak di profil. Bapak Ibu yang lain tampilannya apa? Ini saya bukanya profil. Iya Pak. Saya profil juga Pak, baru buat itu nama.
Alamat Tapi butuh enggak, Pak? enggak ada yang Pak Mif nanti gimana? Misalnya akun YouTube, tadi kan di halaman sudah ada, ini tambahin juga nggak apa-apa. Akun Facebook, misal. Tapi yang berhubungan dengan pendidikan, ya, misalnya akun TikTok yang buat jualan jangan dimasukkan. Akun Pak, Instagram izin yang buat bertanya, jualan. Pak. Gimana? Pak, izin bertanya. Saya kan sudah Iya. masuk profil. Nah, itu ketika saya memasukkan upload foto, tetapi munculnya malah di bagian halaman muka lagi. Coba share screen, Bu. Share screen, coba. Saya stop. Silakan share screen. Bentar, Pak. Kenapa saya pakai handphone? Ini saya prakteknya pakai laptop. Iya. Iya, share screen pakai laptop bisa kok, Bu. Tapi ini saya zoom-nya pakainya handphone. Ya, coba share screen pakai handphone. Bisa ya? Bentar ya, Pak. Ini nggak bisa ya, Pak. Pakai HP, pakai laptop. Nggak bisa di share screen. Maksud Bu Nurjayanti tadi sudah mengarahkan ke halaman profil gitu ya? Iya, tapi tapi balik lagi ke halaman beranda. Dipastikan lagi coba Bu, dipastikan lagi itu yang diketik halaman profil. Ya, saya sudah masuk profil ini, Pak. Terus masuk di tambah foto keterangan. Sebentar. Yang halaman profil tadi sudah ditambahkan untuk ini belum, sudah ditambahkan untuk yang di halaman profil tadi sudah ditambahkan sisipkan atau belum? Coba. Oh, belum. Nah, itu masalahnya. Itu ya. Yang di halaman profil silahkan ditambahkan sisipkan, pilih blokir kontennya. Ini ya. Pak tanya. Oke. Kalau profil, nama, instansi itu sudah tak buat, tapi fotonya kan aku belum nemu. Itu kalau tak buat besok lagi, yang bagian foto apa masih bisa? Bisa. Gitu. Oke. Ya. Fotonya belum masih di studio foto ya. Fotonya. Bapak Ibu, untuk halaman profil sudah bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, kita beralih ke artefak aksi nyata, Bapak Ibu. Kita beralih ke artefak aksi nyata. Silahkan diganti dulu font tulisan maupun size-nya. Terus kemudian fotonya juga bisa diganti biar tampilannya beda dengan halaman-halaman sebelumnya. Nah, memang harus punya banyak stok foto Bapak Ibu. Guru penggerak itu fotonya foto bersama Pak sekolah. Silahkan diganti dulu Bapak Ibu. Sudah diganti Bapak Ibu untuk fotonya. Nah, untuk menambahkan menunya Bapak Ibu di artefak aksi nyata ini, silahkan Bapak Ibu pergi ke ini ya. Ini tetap stay di halaman artefak aksi nyata. Tapi Bapak Ibu silakan mengarah ke bagian halaman ini. Nah, bisa dipahami ya. Bapak Ibu tetap stay di halaman artefak aksi nyata, lalu kursornya silahkan dipindahkan ke bagian halaman ini. Ya.
Nah, di bagian halaman ini Bapak Ibu, di artefak aksi nyata, ini kan ada tanda titik 3 ini kan. Silakan diklik. Ya. Lalu tambahkan sub halaman. Klik. Nah, tambahi modul 1. Lalu klik selesai. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi untuk artefak aksi nyata ini memiliki turunan. Ya, ada modul 1. Lalu tambah lagi Bapak Ibu. Arahkan ke artefak aksi nyata. Klik tanda titik 3. Tambahkan sub halaman lagi. Modul 2. Klik selesai. Nah, sudah memiliki berapa turunan? Memiliki 2. Tambah lagi Bapak Ibu. Tambahkan sub halaman modul 3. Klik selesai. Oke ya. Ini. Jadi di artefak aksi nyata ini kita sudah memiliki 3 turunan atau 3 ruangan ya. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Kemudian untuk merapikan, nanti supaya tampilannya lebih rapi Bapak Ibu, di modul 1 kita juga buat turunan. Ya, caranya modul 1 kita arahkan kursornya, lalu tanda titik 3 di modul 1 ini, dengan klik, tambahkan sub halaman. Ada yang namanya modul 1.1. Klik selesai. Nah, ini turunan kan? Ya, bagus, Terus Pak. modul 1 tambah lagi 1.2. modul 1.2. Begitu seterusnya sampai 1.4 ya Bapak Ibu. Ini gunanya supaya nanti Bapak Ibu lebih rapi tampilan dokumen-dokumen Bapak Ibu. Jadi sesuai tempatnya. Misal tugas-tugas di modul 1.1 Bapak Ibu menyimpannya ya di sini di modul 1.1. Tidak seperti saya tadi. Contoh saya tadi kan modul 1 global ya. Jadi seluruh modul 1 mulai dari modul 1 sampai modul 4 hanya satu tempat ya. Kalau ini nanti tampilannya lebih rapi gitu ya. Terus di modul 2 pun seperti itu Bapak Ibu. Kita buat modul 2 sampai 2.3 berarti ya Pak? Betul. Nah, seperti ini. Pak, kalau salah? Salah undo, Bu. Di undo. Oh ya. Di undo atau dihapus juga bisa. Kalau salah tidak ada remedi. Ya. Salah tempat, Pak. Di undo aja. Begitu juga di modul 3 ya. Ini bisa digunakan untuk portofolio Bapak Ibu di kelas. Misal dokumentasi misalnya modul ajar, terus kemudian soal-soal ataupun yang lain itu bisa disimpan di sini Bapak Ibu. Berarti bukan nama sendiri ya Pak? Iya betul. Untuk portofolio sekolah juga bisa Bapak Ibu. Ya. Inilah keuntungan dari akun belajar yang Bapak Ibu miliki ya. Pemerintah sudah berbaik hati, ada menu status pada akun belajar yang bisa dinikmati secara gratis. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Nah, sudah dibuat sampai modul 3.3 Bapak Ibu? Proses, Pak. Oke. Sudah, Pak.
Nanti kalau sudah selesai, saya minta linknya dipublikasikan, terus kemudian saling bertukar link ya, kirim ke grup biar teman-teman bisa melihat. Ora pamer, tapi membranding diri. Oh ini loh portofolio digital yang sudah saya buat. Gitu. Ya. Tidak ada bahasa pamer, sombong tidak ada ya. Membranding diri sendiri. Gitu. Ya. Bisa dilihatkan ke rekan CGP yang lain. Besok waktu lokakarya orientasi ketika ditanya PP, oh ini sudah membuat Pak Bu, ini sudah belajar membuat lewat YouTube tutorial misal. Waktu pendampingan individu ditanya juga oleh PP, Bapak Ibu apakah sudah membuat portofolio digital? Silakan dilihatkan. Ini Bapak Ibu saya sudah membuat. Tuh. Ya. Meringankan tugas Bapak Ibu. Oke, kita coba mengisi ya Bapak Ibu. Kita coba mengisi tiap bagian-bagiannya. Nah, di sini artefak nyata sudah ada turunannya Bapak Ibu. Saya perlihatkan ya. Ini ketika Bapak Ibu menekan ini yang panah di sini. Nah, akan muncul sini. Saya akan mencoba mengisi dengan dokumen ya. Misal di modul 1.1 sini. Sambil pelan-pelan Bapak Ibu mengikuti ya. Ketika sudah muncul ini modul 1.1, silahkan arahkan ke ini Bapak Ibu, sisipkan. Ya, sisipkan di sini. Lalu dipilih blokir kontennya. Misalnya saya pilih 3 blokir konten. Ya. Sini silakan Bapak Ibu memasukkan dokumennya. Maaf saya mute dulu ya, supaya tidak bergema suaranya. Nah, Bapak Ibu ini ketika Bapak Ibu sudah masuk atau mengarahkan ke modul 1.1, silahkan tambahkan jumlah kontennya. Kalau nggak cukup Pak, nanti di bawahnya bisa tambah lagi ya, bisa tambah terus gitu. Misal di modul 1.1 kemudian saya pilih ini Bapak Ibu, saya klik tanda tambah, lalu saya pilih drive. Kenapa drive Bapak Ibu? Karena semua tugas-tugas atau dokumen-dokumen yang sudah saya buat itu sebelumnya sudah saya unggah di drive terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengumpulkan tugas, itu sekali mengumpulkan tugas silahkan buat 3 langkah. Langkah yang pertama silahkan upload di LMS. Langkah yang kedua, silahkan juga upload di drive untuk membackup data-data tersebut. Langkah yang ketiga, langsung juga dimasukkan ke portofolio digital. Jangan ditunda-tunda. Ya, itu. Saya ambil dari drive. Misal, mulai dari diri modul 1.1. Saya cari. Oh, alhamdulillah ada ini Bapak Ibu. 1.1.A.3 mulai dari diri modul 1. Nah, ini. Saya klik, sisipkan. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Terus kemudian sini kasih judul mulai dari diri modul 1.1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Selain itu, apalagi Pak, misal mulai dari diri, terus kemudian tadi saya tambahkan ruang kolaborasi. Misal tugas ruang kolaborasi modul 1.1, saya klik. Nah, ini tugas ruang kolaborasi modul 1.1, misal saya sisipkan.
Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ruang kolaborasi modul 1.1. Nah, seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk memasukkan dokumen pada artefak aksi nyata. Jadi setiap Bapak Ibu mengunggah tugas ada berapa langkah tadi? Ada 3. Ada ya. 3, Pak. Ya, yang pertama itu upload di LMS. Upload di Yang kedua upload di Drive. Dan yang ketiga ya, langsung juga upload di portofolio digital. Mengapa kok langsung 3 langkah, Pak? Kalau ditunda-tunda itu nanti bentar nggak usah. Ketika nanti sudah sampai akhir selesai, Bapak Ibu bingung. Dokumenku di mana tadi ya? Kemarin di mana ya? Nah, itu bingung kan? Itu. Ya. Pak, Bu, apakah hanya dari Drive yang bisa dimasukkan? Coba ya, selain dari Drive, apakah bisa misalnya dari YouTube ini, misal. Ini langsung connect ini ternyata. Nah, ini semua tugas-tugas yang berhubungan dengan guru penggerak juga saya upload di YouTube. Nah, ini aksi nyata. Aksi nyata 1.1 ternyata sudah saya upload juga di Sika. Nah, aksi nyata modul 1.1. Pak, ketika tampilannya seperti ini apakah bisa di-play, Pak? Ini YouTube-nya tidak bisa, Bapak Ibu. Ketika belum dipublish, itu tampilan YouTube-nya ini tidak bisa di-play. Kadang ada juga bertanya, Pak, YouTube saya tidak bisa di-play, Pak. Ini ada tandanya garis 4 ini. Belum bisa. Ketika belum dipublish itu nggak bisa di-play. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai memasukkan dokumen pada artefak aksi nyata. Begitu seterusnya nggih sampai modul terakhir. Mohon maaf, Pak. Izin bertanya. Siap. Ya, di halaman judul Bapak itu kan ada halaman muka, profil, artefak aksi nyata, kemudian lainnya. Kemudian di saya itu home, umpan balik, sertifikasi pendidikan, publikasi, yang more-nya itu baru ada artefak sama profil. Terbalik, Bu ya? Gimana, Pak? Terbalik ya? Ya. Nah, itu gimana, Pak? diarahkan gini aja, nggak apa-apa, itu tidak masalah. Oh gitu. Kalau misalnya saya pengennya artefaknya tak taruh di atas gitu, bisa enggak? Berarti nulisnya kebalik, Bu. Nulisnya dari belakang dulu, dengan dari umpan balik, lalu kemudian sertifikasi pendidikan, publikasi, artefak, baru profil. Oh gitu. Nah, nanti diedit lagi. Oh begitu. Berarti harus dibalik ya, Pak, biar bisa ditaruh di atas. Oke. Oh iya, Pak. Terima kasih. Siap. Untuk memasukkan dokumen sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Itu silakan nanti tugas-tugasnya diupload terlebih dahulu di Drive atau di YouTube itu ketika itu bentuknya video. Kita lanjut untuk publikasi. Nah, publikasi sama, silahkan diganti. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Apakah diselesaikan atau sampai jam 12 saja Bapak Ibu? Diselesaikan, Pak. Diselesaikan, Pak. Oke. Publikasi, saya fotonya saya ganti biar tampilannya beda. Nah, ini. Nah, ini juga saya membuatnya pakai Canva Bapak Ibu untuk background-nya ini. Ya. Untuk publikasi sama kita tambah arahkan ke sisipkan.
Lalu Bapak Ibu pilih untuk blokir kontennya. Publikasi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Publikasi ini isinya adalah karya-karya yang dihasilkan Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Misal Bapak Ibu saat mengikuti pendidikan itu membuat tulisan, membuat buku, membuat artikel, membuat jurnal, membuat video pembelajaran, membuat karya best practice ataupun karya-karya yang lain yang sudah diimbaskan, yang sudah dipublikasikan, silahkan di-upload di sini nanti ya. Misalnya saya dari draft juga cover misal. Ada nggak ya di sini? Oh, ini ada misalnya. Oke. Nah, ini misal. Ini saya membuat buku misal ya. Dituliskan judulnya. Selain buku, misal saya upload juga dari YouTube video. Oh, ini kemarin waktu ikut pembatik 2003 misal. Apa tadi penerapan STEM berbasis apa tadi, gamifikasi atau apa tadi ya, misal pada kelas 5 misal seperti ini ya Bapak Ibu, bisa tulisan, bisa buku, bisa video pembelajaran, bisa apapun yang intinya Bapak Ibu membuat karya dan dipublikasikan seperti itu. Tanya Pak. Oke, silakan Pak. Untuk akun YouTube-nya itu harus menggunakan ini atau bisa akun yang lain? Bisa akun Gmail Pak. Gitu. Oke. Bisa akun Gmail ya. Bisa akun Gmail, silakan nanti diketikkan nama channelnya, nanti dipilih videonya. Gitu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu untuk publikasi? Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Sertifikasi dan pendidikan. Saya ganti lagi. Sebentar Pak Mi, mau tanya. Siap, oke. Seandainya sudah tersimpan di situ, untuk mendownload dari hasil yang ada di situ, terus posisinya di mana tempat mendownload? Download Pak. Ya. Untuk apa di download Pak? Ya misalnya mau berbagi teman yang lain, karena linknya maksudnya ya, untuk ID belajar ketika dibagikan ke teman yang tidak punya ID belajar itu tidak bisa Pak, maksudnya tidak bisa dibuka maksudnya. Nanti coba ini selesaikan dulu ya, nanti kita bahas di akhir aja ini, sebentar ya. Kita ganti, maksudnya download filenya tadi kan Pak ya, yang dimaksud ya. Sebentar Bapak Ibu. Foto saya tutupan, udah nggak apa-apa. Nah, untuk sertifikasi dan pendidikan sama Bapak Ibu, silahkan pilih blokir konten. Kita ambil dari draft. Misalnya sertifikat narasumber. Nah, misal ini
Sebentar Pak, nanti saya jelaskan. Ini tulisannya nggak kelihatan ya, sertifikat 1 gitu aja lah. Ini sudah saya upload jadi ketika saya mendapat sesuatu itu langsung saya simpan di drive Bapak Ibu, biar aman. Itu semua sertifikat Pak, apa 2 tahun terakhir? Ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, kegiatan guru penggerak. yang guru penggerak. Berarti dari bulan ini ya, dari bulan ini Juni ya, mulainya Juni ya. Ya. Juni. Kalau yang sampai, dapat dari PMM berarti enggak ya Pak? Ya itu sudah kapan itu dapatnya? Itu dari manapun ya Pak? Iya bisa Pak. Ketika misalkan ikut yang daring malam itu berarti bisa ya? Bisa. Iya Pak, mau tanya Pak, kalau untuk aksi nyata bisa masuk tidak Pak? Sertifikatnya? Nggih. Bisa. Ah gitu. Bisa. Berarti dari awal tahun ini atau tahun kemarin boleh? Dari ini Bu, dari jenengan mengikuti ini, dari bulan Juni ini. Bulan Juni ya. Ya. Terima kasih. Oke, nanti bulan Juli kan tahun ajaran baru kan SKP dibuka lagi, pengembangan diri digelar lagi. Silahkan cari sertifikat sebanyak-banyaknya gitu. Untuk ya, office ini dibatasi nggak ya sertifikatnya? Silakan mau dengan 2 lusin, 3 lusin silakan. Yang penting dari Juli sampai Desember gitu ya? Iya. Oh, oke, makasih. Untuk menambahkan blokir kontennya itu gimana kalau yang misalkan lebih dari 3? Tambah lagi Pak bawahnya. Nah seperti ini. Nah kan bawahnya otomatis Pak. Oke. Itu otomatis. Nah jenengan klik mau berapa, tambah lagi silahkan. Itu ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Berarti kita dituntut untuk ya enggak dituntut sih Pak. Berarti kita intinya itu disuruh mencari sertifikat di luar CGP lagi, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ya. Di luar CGP. Gitu ya Pak? Betul sekali, betul. Betul. Kalau kegiatan ini dikeluarkan sertifikatnya bisa nggak? Kalau ini kebetulan kan nggak pakai Kombel Bu, ini inisiatif pribadi. Mungkin nanti besok saya kemarin sudah ngontak teman yang dari Bengkulu, insya Allah beliau akan mengadakan lagi dengan nama Kombelnya, nanti bisa ikut lagi, nanti dapat sertifikat seperti itu. Kalau yang kegiatan siang hari ini kan tidak pakai Kombel Bu, ini inisiatif sendiri saya untuk mengimbaskan ke Bapak Ibu seperti itu. Terima kasih atas Iya Pak, untuk lain kali bisa di Kombel Pak. Siap. Kita lanjut Bapak Ibu untuk yang terakhir itu adalah umpan balik. Umpan balik Bapak Ibu ini adalah berisi masukan atau umpan balik ataupun refleksi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Boleh dari murid, boleh dari rekan guru, boleh dari pimpinan, boleh dari wali murid, ya.
Itu. Misal saya tampilkan yang ini ya. Izin share screen.